Kejadiannya di salah satu rumah sakit di Jakarta. Saat itu sebut saja namanya Suster Mila, baru saja dipindahkan atau ditugaskan untuk menjadi suster di rumah sakit tersebut. Dan singkat cerita, dia mendapati shift malam waktu itu. Dan kebetulan di lantai rumah sakit tersebut hanya ada 3 suster jaga waktu itu. Dan otomatis mereka harus sering mondar-mandir untuk mengecek keadaan dan kebutuhan pasien gitu. Dan saat itu mereka bertiga diberi pesan khususnya kepada si Mila, kepada Suster Mila, untuk selalu menutup salah satu kamar yang dijadikan gudang sementara. Jadi di lantai rumah sakit tersebut ada satu kamar kosong yang entah kenapa dikosongkan dan dijadikan tempat penyimpanan barang sementara, gudang sementara gitulah. Dan dia dipesan oleh atasannya dan kedua temannya untuk selalu menutup pintu kamar tersebut. Dan kemudian saat mereka mengobrol-ngobrol setelah ngecek bergantian, terdengar suara bel ya. Jadi ada salah satu pasien yang menekan tombol bantuan. Dan saat itu si Suster Mila pun segera bergegas menuju ke kamar yang menekan tombol bantuan tersebut. Saat menuju ke kamar pasien tersebut, kan melewatin lorong gitu. Suster Mila ini melewati lorong itu, dan setelah ujung lorong itu sebelah kanan itu kamar yang harus selalu tertutup pintunya itu. Jadi kamar kosong itu berada di ujung lorong sebelah kanan. Dan saat Suster Mila melewati lorong dan kemudian melihat ke arah kamar kosong tersebut, keadaan kamar itu terbuka, pintu kamar itu terbuka. Dan dia lihat ada satu kursi yang menghadap ke jendela. Dan saat itu Suster Mila berpikir, mungkin office boy yang lupa menutup pintu nih karena terburu-buru mau pulang tadi katanya. Dan dia pun segera bergegas ke kamar pasien karena takut ada apa-apa. Dia pun segera masuk ke kamar pasien dan ternyata impusan pasien akan segera habis gitu. Dia pun segera bergegas untuk mengambil impusan baru. Dan saat ia kembali melewati jalan yang tadi ia lewati, lorong itu, untuk mengambil impusan, dia tuh melihat ke arah kamar itu lagi gitu. Dan betapa kagetnya Suster Mila saat melihat. Jadi pintunya masih dalam keadaan terbuka, cuman yang bikin Suster Mila agak kaget, posisi kursi yang tadinya menghadap ke jendela sekarang berbalik arah menghadap ke mulut pintu. Jadi berbalik gitu. Dan dari situ Suster Mila kaget dan merasa kok bisa gitu, aneh gitu, langsung berpikir yang dan dari situ dia mulai merasa takut gitu, merinding gitu. Dan akhirnya dia karena harus mengambil impusan, dia pun segera bergegas mengambil impusan.
Dan setelah ngambil impusan dia pun kembali lagi untuk mengganti impusan kan. Dia balik lagi ke kamar itu dan melewati lorong itu lagi. Dan saat dia melewati lorong itu lagi, dia melihat ke arah kamar itu pun pintunya masih terbuka. Cuman si kursi yang tadinya menghadap ke mulut pintu sekarang berada di tengah-tengah ruangan kamar itu. Dan di sana Suster Mila semakin udahlah, wah, merinding takut gitu. Aneh karena udah bukan perasaan lagi gitu. Karena dari awal pertama ngadep ke tembok, Suster Mila berpikir mungkin perasaan aku aja gitu. Tapi ternyata setelah ketiga kalinya ini dia merasa wah ini ada benar-benar ada yang gak beres gitu. Tapi karena dia harus segera mengganti impusan pasien, dia pun segera bergegas ke kamar pasien dan mengganti impusan pasien. Dan setelah semuanya selesai, impusan udah diganti, dia pun kembali lagi ke tempat teman-temannya, 2 temannya itu. Dan pas saat dia melewati jalan itu lagi dan ingin masuk ke lorong, dia pun menengok lagi ke sebelah kiri ke arah kamar kosong itu. Dan betapa kagetnya, dan ini kejadian pertama yang ekstrim gitu. Dia sukalah mendapati atau merasakan hal-hal yang aneh, tapi ini yang paling ekstrim selama hidupnya. Jadi pas dia menengok ke arah kiri, ke arah kamar itu, betapa kagetnya pas dia nengok kursi yang ada di tengah-tengah ruangan tadi sekarang berada di tengah-tengah pintu. Dan yang lebih membuat dia jadi menjadi ada sosok perempuan yang rambutnya menutupi wajah duduk di kursi tersebut. Dan dia pun saat itu berteriak yang teriak yang super power lah pokoknya. Dia pun segera berlari sambil menangis gitu, karena kan biasanya kalau perempuan emosi yang berlebih itu air mata suka keluar gitu. Dia pun menjerit dan menangis, lari ke teman-temannya, dan dia pun ditenangin sama teman-temannya. Kenapa gitu. Dan diceritain lah, tadi pertama gini dan lewat, dan akhirnya aku melihat ada sosok ini gitu. Dan temannya hanya bilang, nggak apa-apa katanya. Kamu anak baru katanya, mungkin dia mau kenalan karena kita dulu juga awal kesini sempat ditemuin seperti itu. Dan setelah ditenangin sama teman-temannya, dan akhirnya dia pun mencoba menenangi diri, dan udah kata temannya, kamu jangan kesana kemari, udah biar kita berdua aja, kamu diam aja di sini. Dan setelah kejadian itu, dan akhirnya setelah hari-hari selanjutnya ya udah biasa gitu, karena mungkin katanya itu penghuni di sana yang suka menampakkan kepada pekerja baru dan tidak mengganggu.